Selamat siang, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Aden Mulia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk merealisasikan APBD menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Jokowi mengancam akan membuka daerah mana yang lalai terhadap kewajibannya. Dalam pidatonya di acara penutupan Musrembangnas 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas agar kepala daerah segera membelanjakan APBD untuk program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang nilainya sangat besar tersebut hendaknya dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, bukan untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Menurut Jokowi, kesalahan-kesalahan yang lama tersebut hendaknya sudah harus diminimalisir oleh kepala daerah. Kepala daerah harus memikirkan bagaimana dana di APBD dapat menghasilkan belanja modal yang produktif dan berdampak kepada pertumbuhan daerahnya. Setiap daerah juga harus memiliki program yang jelas dan memiliki kekhususan tersendiri. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan. Ini uang yang sangat besar sekali, besar sekali. Kita carinya pontang-panting setiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, tetapi di sana justru disimpan, tidak digunakan. Tetapi pada bulan 4 yang lalu saya sudah perintah ke Menteri Keuangan, daerah-daerah yang nyimpan uangnya besar, sudah dirubah. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten sudah dirubah ke STN, ke surat utang. Artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan. Uang 220 triliun itu kalau digunakan itu gede sekali. Besar sekali. Sementara itu, PDI Perjuangan hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan 34 bakal calon gubernur DKI Jakarta yang sudah mendaftar ke Bapilu DPD DKI ya. Iya, dari 34 bakal calon yang terdaftar, hanya 26 calon yang ikut dalam tahap penjaringan hari ini. Jessica Wawar akan melaporkannya langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta. Jessica, dalam proses penjaringan yang berlangsung ini, apa ada jaminan dari partai jika calon lolos pasti akan diusung? Ya, Zakia, kami sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terkait dengan 34 nama bakal calon gubernur yang tengah dijaring atau saat ini masih disaring oleh Bapilu DPD DKI Jakarta, yaitu PDIP, di mana memang Hasto Kristianto menjelaskan bahwa PDIP melakukan berbagai penjaringan melalui 2 tahap, di mana tahap pertama yaitu penjaringan terhadap 34 bakal calon yang mendaftar. Tidak menutup kemungkinan ada 32 nama yang memang bukan merupakan kader PDIP, dan juga 2 nama adalah kader PDIP, yaitu Jarod Saiful Hidayat dan nama Boy Sadikin. Namun di sisi lain ada juga salah satu tahapan yang tengah dilakukan oleh DPP PDIP dan juga pihak internal PDIP, diantaranya adalah pemetaan politik. Pemetaan politik ini merupakan suatu hal yang dinyatakan melalui jemput bola dilakukan oleh internal PDIP sendiri terhadap kader PDIP, yaitu kepala daerah yang dinilai cukup berprestasi dan mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat. Hal ini yang membuat dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan bahwa belum bisa dipastikan jika misalnya calon yang ikut dalam tahapan penjaringan yang saat ini masih terus digelar oleh DPD PDIP DKI Jakarta akan pasti diusung oleh PDIP. PDIP memang Zakia merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri, karena kursi atau perolehan suara dalam pemilu legislatif lalu merupakan partai yang mendapatkan perolehan suara tertinggi di DKI Jakarta. Dan hal tersebut juga memang masih terus dikonfirmasi apakah 34 calon atau yang sudah hadir terkonfirmasi ada sebanyak 26 bakal calon gubernur ini menerima jika nanti keputusan hasil penjaringan akan dibawa ke pleno DPP PDIP dan akhirnya tidak mengusung calon tersebut. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, nanti ada rekomendasi dari mereka-mereka yang dilibatkan oleh DPP partai, yaitu dari para ahli psikologi itu, dan kemudian juga dengan pemetaan dari internal partai. Di banyak daerah banyak juga yang langsung itu kita rekomendasikan, karena sekali lagi kita tidak
ingin menjaga jarak antara harapan rakyat dengan keputusan yang diambil oleh DPP partai. Karena itulah dua jalan tadi, pintu DPD dan DPC partai, dan kemudian pintu DPP partai merupakan kombinasi yang telah diatur di dalam peraturan partai. Ya, dari total 26 bakal calon yang saat ini tengah mengikuti tahapan psikotes dan juga lanjutan uji kepatutan dan kelayakan, nanti akan direncanakan dilangsungkan dengan wawancara. Menurut informasi yang kami terima, 26 nama tersebut nanti akan mengerucut pada 5 nama. 5 nama ini yang mendapatkan penilaian atau lulus begitu dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP PDIP dan nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk ditentukan. Dan juga Zakia ditegaskan bahwa hasil penjaringan yang dilakukan hari ini nantinya akan disesuaikan dengan proses survei, di mana PDIP akan bersikap realistis melihat siapa calon yang paling tinggi elektabilitasnya akan memungkinkan untuk diusung. Hal tersebut juga sudah kami tanyakan kepada beberapa calon, apakah calon-calon atau bakal calon yang mendaftar ini, terutama yang berada dari luar kader PDIP sendiri, merasa keberatan dan merasa khawatir jika misalnya nanti nama mereka lolos dalam tahapan penjaringan namun tidak diusung dalam Pilkada DKI 2017 nanti. Beberapa calon menyatakan sudah mendengar hal tersebut dari panitia penjaringan atau panitia Bapilu ini juga sudah menegaskan sebelumnya bahwa nama-nama yang akan disaring pada proses penjaringan yang masih akan terus berlangsung ini belum bisa dipastikan akan diusung atau mendapatkan tiket untuk maju nanti bersaing pada Pilgub DKI 2017, namun nama tersebut masih akan terus digodok, dilihat terus dari survei dan elektabilitas, dan juga di samping itu masih akan terus dibandingkan dengan upaya penjemputan bola yang dilakukan oleh DPP PDIP saat ini, yaitu melihat berbagai kader PDIP yang ada atau menduduki posisi kepala daerah yang dinilai cukup berhasil. Zakia. Ya baik, terima kasih Jessica Wawor atas informasinya. KPK hari ini memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Hingga saat ini Ahok masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi dan Dirut PT APL Arisman Wijaya, sehingga masih belum jelas apa saja pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada Ahok. Sebelumnya saat ditemui di Balai Kota, Ahok menyatakan tidak ingin berspekulasi terkait materi pemeriksaan tim penyidik, yang meyakini pemeriksaan tidak akan terkait teknis dari penyusunan ataupun pembahasan raperda tentang reklamasi, namun lebih kepada peran Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan raperda tersebut. Menurut Ahok, pemeriksaan ini juga melengkapi berkas kedua tersangka dan segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Atau yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya mau naik ke pengadilan kayaknya. Jadi, itu aja. Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis harusnya nggak banyak-banyak ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira tuh. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Gimana cara bikin? Jadi kira-kira Bapak akan melengkapi informasi apa aja begitu? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya apa saja, pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu untuk saya sampaikan untuk melengkapi. Ya kalau cuma duga-duga, saya nggak berani kan. Dan urusan KPK kan dia profesional, dia lebih tahu lah. Ada apa, nggak korum-korum gitu kan. Saya nggak bisa duga. Pedagang di Pasar Tafih Binjai, Sumatera Utara ludes terbakar. Akibat banyaknya kios yang terbakar, kerugian yang dialami para pedagang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebakaran besar melanda pasar tradisional Tafih di Kota Binjai, Sumatera Utara, hingga melalap habis ratusan kios di dalamnya. Kebakaran belum diketahui secara pasti, namun sejumlah saksi mengatakan api berasal dari salah satu kios di lantai 2 pasar. Api kemudian terus menjalar ke kios-kios di sekitarnya hingga membesar dan merembet hampir ke seluruh bagian pasar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya titik api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diderita para pedagang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Sebuah pabrik pemintalan benang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu malam ludes terbakar. Kebakaran ini melanda pabrik pemintalan benang PT Yunghua Tex di Kampung Ciampel, Desa Laksamana Mekar, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah ruangan. Warga mengaku mendengar 2 kali suara ledakan sebelum asap tebal mengepul dan api menyala besar di bagian tengah pabrik ini. 10 mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan juga Kota Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Namun sempitnya akses jalan serta jauhnya sumber air menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Belum diketahui pasti asal api pada kebakaran yang tidak memakan korban jiwa ini. Namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, akibat menabrak truk yang berada di depannya, sebuah mobil di Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi setelah mobil yang dikendarai Abdi bersama sang istri menabrak bagian belakang truk saat tengah melaju kencang di Jalan Ahmad Yani menuju alun-alun Kota Bekasi. Meski mengalami luka di bagian mulut dan kaki akibat benturan, Abdi dan istri berhasil keluar dari mobil saat mobil mulai terbakar. Api yang semakin membesar menghanguskan seluruh bagian mobil ini. Sementara truk yang ditabrak langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ini ditangani unit kecelakaan lalu lintas Polresta Bekasi Kota. Ke informasi lain, pemirsa, meski sempat dibela Wakil Presiden Yusuf Kala dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat dan bebas dari tuntutan hukum, namun hal itu belum cukup bagi mantan Bupati Indramayu Irianto MS Saifuddin alias Yance untuk lolos dari tuntutan hukum di Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung dapat membuktikan dan memvonis 4 tahun penjara terkait adanya praktik korupsi, tentang adanya penggelembungan dana ganti rugi proyek pembangkit listrik tenaga uap Sumuradem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam rangkaian persidangan sejak kasus ini digelar, Wakil Presiden Yusuf Kala hadir sebagai saksi dan tidak setuju tentang adanya kerugian negara. Sebab proses pembebasan lahan dan pembangunan PLTU Indramayu berlangsung cepat selama 2,5 tahun, sehingga PLTU Indramayu bisa dengan cepat dinikmati rakyat. Pengacara Yance kali ini mengatakan pihaknya belum mendapatkan salinan putusan terkait vonis 4 tahun kepada kliennya tersebut. Adapun vonis tersebut benar, kali ini akan mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Atau diskresi daripada penuntut umum sebagai jaksa penuntut umum sebagai eksekutor, karena ini akan kita lakukan langkah-langkah, misalnya dengan cara memohon peninjauan kembali, mohon adanya moratorium atau penundaan terhadap eksekusi. Dari berpanjang akhir pekan, situasi jalanan di Bogor masih terbilang padat. Wisatawan lokal justru memadati lokasi wisata pada hari Minggu. Suasana jalur alternatif Jonggol, Transyogi Cibubur, Kabupaten Bogor hari Minggu ini tampak berbeda dengan hari sebelumnya. Meski terbilang ramai dan padat, namun suasana arus lalu lintas masih tampak terkendali. Kepadatan masih terkonsentrasi di beberapa titik lokasi wisata seperti Taman Buah Mekarsari dan wisata Taman Air Cilengsi. Di kedua lokasi wisata menjadi pilihan wisatawan lokal yang enggan bepergian jauh. Masyarakat memilih untuk berwisata pada hari Minggu sore yang notabene sudah dirasa agak sepi. Iya pemirsa, besok adalah hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP dan juga sederajat, di mana Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan telah menyerahkan hasil ujian nasional tingkat SMA ke panitia provinsi di sana, dan selanjutnya metode pengumuman hasil UN ini diserahkan kepada masing-masing sekolah. Setelah menanti sekitar 1 bulan, siswa SMA sederajat akhirnya menerima hasil ujian nasional 2016 yang telah diserahkan oleh
Kemendikbud kepada panitia UN Provinsi. Meski hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, meraih nilai baik tetap menjadi prioritas para siswa. Siswa yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan atau SKL akan mengikuti UN perbaikan yang dijadwalkan sekitar bulan Oktober 2016. Peringkat terbaik perolehan nilai rata-rata hasil UN SMA sederajat 2016 di Provinsi Bali diraih siswa SMA Negeri 4 Denpasar. Sementara jumlah siswa asal Yogyakarta yang tidak lulus UN SMA sederajat meningkat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini diikuti dengan menurunnya nilai rata-rata UN di kota dan kabupaten di Yogyakarta. Saling mengklaim dukungan dan saling tuding seakan menjadi perkara biasa di setiap perhelatan politik. Termasuk tudingan bahwa Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengumpulkan sejumlah pengurus daerah Partai Golkar untuk kemudian mengarahkan dukungan kepada calon ketua umum tertentu. Menko Polhukam Luhut Panjaitan membantah bahwa Presiden memberi restu kepada Setia Novanto lewat dirinya. Selain pemberian restu, Luhut juga disebut mengumpulkan pemilik suara agar memilih Novanto. Menurut Luhut, pemerintah tidak ingin mengintervensi proses pemilihan ketua umum Partai Golkar. Presiden juga tidak memiliki jagoan tertentu. Gini, saya tidak pernah ngumpulin DPD, jangan seliru ya. Ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah. Ya, sikap pemerintah ya jelas sudah kita mendukung pelaksanaan Munaslup di Bali tanggal 15. Bantahan Luhut diamini Ketua Panitia Pengarah Munaslup Nurdin Halid. Menurut Nurdin, pertemuan pengurus daerah dengan Luhut murni inisiatif pengurus daerah, bukan atas permintaan Menko Polhukam. Sama sekali tidak ada hal-hal yang bersifat intervensi, khususnya yang berkaitan dengan seolah-olah ada arahan kepada para pemilih hak suara untuk memilih bakal calon tertentu. Itu clear. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak ada petunjuk Bapak Presiden pada prinsipnya siapapun terpilih di forum Munaslup yang demokratis ini, ya, yang konstitusional ini, itu pemerintah welcome siapapun. Jelang perhelatan politik seperti pemilihan ketua umum yang akan digelar Partai Golkar hari Minggu mendatang, klaim-mengklaim, tuding-menuding akan jamak terjadi. Dari 8 nama yang bertarung, 3 mengklaim mengantongi dukungan dari Presiden serta mengantongi suara lebih dari 300 suara. Padahal pemilik suara tidak sampai 700 orang. Tim Liputan Metro TV. Selamat siang pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, peserta ujian nasional SMP luar biasa mengeluhkan soal UN tahun ini. Vera Baswan akan melaporkan selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur. Ya Vera, apa yang menjadi keluhan siswa dalam pelaksanaan UN hari ini? Ya Elvita, siswa luar biasa, tunarungu, tunanetra dan juga tunawicara ini mengaku kesulitan mengerjakan soal ujian bahasa Indonesia pada ujian hari pertama yang digelar hari ini. Dan pasalnya paragraf yang tersaji dalam soal bahasa Indonesia ini terlalu panjang sehingga memakan waktu lama untuk mencermatinya. Rata-rata untuk mengerjakan satu soal, siswa membutuhkan 5 hingga 8 menit, padahal mereka harus mengerjakan 50 soal. Elvita. Ya, lalu bagaimana dengan suasana ruang kelas ujian siswa luar biasa? Apakah ruangan mereka sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya? Baik, untuk suasana ruang kelas ujian untuk siswa luar biasa ini memang sedikit berbeda dengan siswa pada umumnya, di mana untuk siswa tunarungu dan tunawicara ini dalam satu ruang kelas dengan 2 pengawas ujian. Namun untuk siswa tunanetra, satu ruangan hanya diisi 1 siswa dengan 2 guru sebagai pendamping yang bertugas mencatat soal yang dijawab siswa. Ujian nasional tingkat SMP di Jember ini untuk siswa berkemampuan khusus diikuti 21 siswa yang terdiri dari siswa tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan siswa inklusi. Dan berikut ini pernyataan dari Robiah, Kepala Sekolah SMP luar biasa. Anak-anak tunarungu
bicara itu keterbatasannya di komunikasi, tidak mendengar, tidak bisa bicara. Jadi dia masalah komunikasi. Apalagi kalau pengisian LJUN itu kalau tidak dibantu, identitasnya pengisian LJUN kalau dibantu sama pengawasnya, anak-anak bisa nggak bisa gitu loh, nggak terbiasa. Meskipun setiap harinya anak-anak dibiasakan mengisi itu, tapi waktu hari hanya tetap pengawasnya itu memandu untuk pengisian terutama identitasnya. Karena identitas itu nanti kan kami laporkan kembali ke Anda di studio. Ya, Vera, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, Presiden telah menginstruksikan kepada Pemda untuk memulai proses penyederhanaan izin investasi di daerahnya. Ya, namun kenyataan di lapangan saat ini, penyederhanaan izin yang diwujudkan dalam sistem izin satu pintu berbasis online ternyata masih terkendala infrastruktur komunikasi yang belum memadai. Dalam program Nawacita, pemerintahan Joko Widodo mencanangkan program pengembangan pembangunan daerah. Namun fasilitas infrastruktur nyatanya belum memadai. Contohnya di Kabupaten Halmahera Utara di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara, yang masih sulit mendapat akses komunikasi yang memadai. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halmahera Utara, Devi Bijole, mengutarakan kendala utama investasi di Kabupaten Halmahera Utara ada pada jaringan komunikasi yang masih lemah. Salah satu kesulitan yaitu jaringan telekomunikasi kami yang sering terganggu. Kemarin minggu yang lalu juga ada sempat 3 hari itu ada gangguan, memang total putus jaringan telekomunikasi, sehingga ketika kami mau satu pintu untuk pengurusan perizinan itu terhambat dengan sistem online kami. Kawasan industri pun dijadikan sebagai salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Namun sayang, pengembangan kawasan industri saat ini belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Namun pemerintah mendorong pertumbuhan kawasan industri itu keluar Jawa. Ada 14 kawasan industri. Itu kalau saya estimasi rata-rata sekitar mungkin mencapai angka 20.000 hektar dari 14 kawasan industri tersebut. Karena apa? Di daerah di luar Jawa membutuhkan lahan yang cukup besar. Kalau untuk industri smelter segala macam, dia lahan itu harus besar sana gitu. Sejak tahun lalu pemerintah gencar menggenjot investasi sebesar-besarnya di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari 12 paket kebijakan ekonomi yang telah rilis, di mana mayoritas dari paket tersebut memuat tentang kemudahan dan insentif untuk investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dari Jakarta, Laradza Anissa, Rianto Eko, Metro TV.